Waalaikumsalam, sore Sus. Baik, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Tiara Dinda Aulia. Saya perawat dari Puskesmas Bernada Bu. Benar dengan Ibu Pidi? Benar. Oke. Yang berada di RT 5 Jalan Juanda Bu? Iya betul sekali. Oke, baik. Jadi Bu, di sini saya akan melakukan kunjungan konseling ke Ibu terkait masalah obesitas yang dialami oleh anak Ibu. Nanti waktunya kurang lebih 30 menit ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Iya Sus, bersedia. Saya tuh sudah pusing banget nah Sus sama anak saya. Dia tuh di umur segini udah kena obesitas gitu loh. Itu gimana ya Sus? Oke, baik Ibu. Sebelum kita memulai, apakah ada yang ingin terlebih dahulu Ibu ketahui? Nggak ada sih. Baik Bu, kalau tidak ada kita langsung mulai saja ya Bu ya. Oh iya Mbak, dia boleh. Baik, Bismillah. Sebelumnya Ibu, saya kan harus melengkapi data terlebih dahulu Bu. Mungkin Ibu bisa menyebutkan bagaimana kebiasaan anak Ibu makan dan aktivitas apa saja yang biasanya dilakukan oleh anak Ibu dari bangun tidur hingga berangkat sekolah dan pulang sekolah sampai malam Bu. Nah, anak saya itu kan masih SMP ya Sus ya. Iya. Nah, dia itu suka jajan-jajan di luar sekolahnya gitu loh. Kayak makannya tuh banyak, berlebihan banget. Terus juga kalau di rumah tuh nyetok coklat tuh banyak banget. Jadi dia tuh suka makan coklat sebelum tidur, bangun tidur, suka banget dia sama yang namanya coklat. Gitu sih Sus. Baik Ibu, dari penjelasan yang Ibu katakan tadi, jadi pola makan anak Ibu itu harus diubah ya Bu ya, dan jangan dibiarkan terus-menerus seperti Ibu itu ya Bu ya. Iya Sus. Terus tuh ya Sus, anak saya ini rata-rata tuh semua makanan kan dimakannya. Apapun ya. Baik Ibu, saya akan mencatat semua yang Ibu sebutkan tadi Bu. Selanjutnya, apakah ada makanan yang tidak disukai dan disukai oleh anak Ibu Bu sebelumnya? Kalau anak saya itu Sus, semua makanan yang disukainya mungkin semuanya. Masuk aja ke mulutnya itu makanya digendut gitu. Baik ya Bu ya. Sebelumnya saya mau bertanya Bu, makna makanan bagi Ibu itu apa ya Bu? Kalau menurut saya yang namanya makanan ya itu kebutuhan buat dimakan ya Sus ya. Yang harus masuk ke badan kita supaya kita itu bertumbuh kembang mungkin ya, seperti itu. Terus juga kita harus menyiapkan makanan, ada yang berat, ada yang ringan. Kalau yang berat kan kayak nasi sama lauk gitu, sama cemilan-cemilan yang harus kita makan kayak gitu. Baik, dari penjelasan Ibu tadi, menurut Ibu apakah ada kebiasaan makanan anak Ibu yang harus diubah dan dibiarkan begitu saja Bu? Harus dirubah sih Sus, apalagi untuk anak saya sendiri ya, terutamanya kayak makan coklat itu tuh harus dibatasi seperti itu. Baik Ibu, Ibu tadi sudah bagus sekali ya Bu ya mengidentifikasi pola makanan yang harus diubah oleh anak Ibu. Selain itu pola makanan khususnya coklat ya Bu ya itu harus dikurangin. Apalagi anak Ibu kan suka makan coklat, setiap malam itu suka nyemil coklat ya Bu ya. Kalau bisa kalau malam itu tidak harus memakan makanan coklat ya Bu yang manis-manis ya Bu ya. Kayak baik. Selanjutnya ini saya akan rekomendasikan diet yang tepat untuk anak Ibu, yaitu bisa melakukan olahraga, diet makan makanan sehat ya Bu ya, kayak makan sayur, nasi, dan cemilan-cemilan itu bisa tapi dikurangin ya Bu ya, apalagi coklat gitu ya Bu ya. Baik Bu, kalau begitu apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Alhamdulillah sudah nggak ada sih Mbak. Mungkin saya lebih paham lagi hal-hal yang harus diperhatikan ya untuk mengontrol berat badan anak saya seperti itu. Mungkin makanan-makanan yang seperti coklat-coklatan itu harus lebih dikurangi lagi seperti itu. Dan harus rajin olahraga gitu ya. Oh iya, olahraga juga. Oke baik, Alhamdulillah kalau begitu ya Ibu. Ibu sudah paham mengenai diet dan hal apa saja yang harus dihindari ya Bu ya. Setelah ini saya akan memberikan rekomendasi surat ke bagian gizi di puskesmas Bu. Baik.
Mbak, makasih ya. Oke, baik Bu, kalau begitu saya izin pamit undur diri dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.